Belajar dari ledakan di Beirut. Dunia dikejutkan dengan kejadian ledakan di kawasan pelabuhan Beirut, ibu kota Lebanon, pada Selasa tanggal 4 Agustus 2020. Mendengar dan membaca berita dari berbagai media, teman-teman safety, para pengurus dan pengusaha, jangan lupa untuk menekan tanda subscribe dan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video berikutnya. Sekedar yang disampaikan, semoga bermanfaat. Beberapa postingan di Twitter turut menyematkan video detik-detik terjadinya ledakan di Lebanon. Pada video ledakan besar ini diduga karena ribuan ton atau 2.750 ton amoniak nitrat yang tersimpan selama 6 tahun di sebuah gudang di lokasi kejadian. Saat ledakan pertama, tampak asap putih pekat membumbung tinggi di kawasan pelabuhan Beirut tersebut. Selanjutnya, ledakan kedua terlihat mengeluarkan asap berwarna oranye membumbung ke langit. Gelombang kejut mirip tornado setara dengan gempa berkekuatan 3,3 magnitudo. Terdapat korban sebanyak 135 orang dan 5.000 lainnya terluka. Lebih dari 300.000 orang kehilangan tempat tinggal, serta nilai kerusakan akibat peristiwa ini diperkirakan mencapai sekitar 3-5 miliar dolar Amerika atau setara dengan 43,7 sampai 72,8 triliun rupiah. Termasuk terjadinya kerusakan gedung dan berbagai fasilitas pemerintah Lebanon. Rumah sakit setempat juga kewalahan menangani para korban ledakan, di mana rumah sakit sedang penuh dengan pasien COVID-19. Kegunaan amonium nitrat itu di Queensland sekitar 99% dipakai sebagai bahan peledak dalam operasi penambangan, dan sisanya untuk membuat pupuk. Zat ini termasuk dalam keamanan sensitif atau security sensitive ammonium nitrate (SSIN). Amonium nitrat dibawa oleh kargo pada September 2013 dengan sebuah kapal milik Rusia bernama Rosos. Kapal itu tengah dalam perjalanan menuju Mozambik dari Gloria. Namun karena adanya kendala teknis di laut, kapal itu dicegah berlayar oleh para pejabat Lebanon, sehingga akhirnya ditinggalkan pemilik dan para awaknya. Peristiwa ini mengingatkan kita dengan kejadian ledakan dan kebakaran di pabrik kembang api di Kosambi, Tangerang, Banten yang terjadi pada Kamis tanggal 26 Oktober 2017. Kejadian ini diduga berasal dari percikan las yang menyambar tumpukan 4 ton bahan baku pembuat kembang api, menewaskan 47 orang korban, sementara 46 karyawan lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, juga pernah terjadi ledakan dan kebakaran yang terjadi di pabrik pematik atau korek api gas di Jalan Tengku Amir Hamzah, Dusun 4, Desa Sambirejo, Kecamatan Binjai,
Langkat yang menewaskan 30 orang perempuan dewasa dan 5 orang anak pada Jumat tanggal 21 Juli 2019. Penyebab kebakaran diduga akibat ledakan gas. Baru saja tanggal 10 Agustus 2020 sekitar jam 15 sebelum video ini dibuat, terjadi ledakan keras di pabrik bioetanol PT Energi Argo Nusantara yang berada di Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, di Indonesia. Sudah ada regulasi yang diterbitkan untuk mencegah agar kondisi di Beirut tidak terjadi di Indonesia. Seperti Keputusan Menteri Tenaga Kerjaan nomor 187 tahun 1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Yang dijelaskan diantaranya, perusahaan yang menyimpan dan yang menggunakan bahan kimia berbahaya wajib menyediakan dan melakukan ahli K3 kimia dan atau petugas K3 kimia serta mengetahui MSDS atau Master Sheet Data Safety tentang bahan tersebut. Selain itu, Peraturan Menteri Perindustrian nomor 19 tahun 2019 tentang pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia dilakukan terhadap perusahaan memiliki kegiatan A. Peralatan produksi, B. Proses produksi, C. Penyimpanan bahan kimia, D. Pengangkutan bahan kimia, dan E. Penggunaan bahan kimia dengan persyaratan 1. Perusahaan industri sebagaimana dimaksud pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia yang meliputi penilaian risiko dan prosedur. Prosedur yang sebagaimana dimaksud meliputi A. Personil, B. Sistem komunikasi, C. Pedoman teknis operasi, D. Peralatan dan perlengkapan, dan E. Pelatihan. Agar lebih jelasnya, pelajari lagi peraturannya di atas, yaitu Kemenaker nomor 187 tahun 1999 dan Permenprin nomor 19 tahun 2019. Diharapkan pelaksanaan dan penegakan hukum peraturan perundangan di lapangan masih perlu ditingkatkan. Dikhawatirkan jika terjadi baru dipermasalahkan, sehingga ada kambing hitam yang dipermasalahkan, maka perlu ditingkatkan kembali. Kepada teman-teman safety, pengurus perusahaan, dan pengusaha untuk dapat mentaati peraturan sehingga dipastikan di lapangan risiko sudah dapat diperkecil, bahkan dihilangkan. Jangan menjadi malapetaka bagi orang yang tidak terlibat di lingkungan perusahaan menggunakan bahan kimia berbahaya yang menjadi korban. Demikian juga pada petugas terkait. Penegak hukum dapat mengawasi sebagaimana mestinya. Perusahaan yang sudah punya dokumen mayor hazard, padahal di negara lain sudah menerapkan dengan baik, yang dikaitkan dengan perizinan. Apakah ada perusahaan yang ditutup kalau di Indonesia yang tidak taat terhadap peraturan karena tidak aman? Kami mengajak kepada semua yang peduli dengan K3 untuk 1. Membantu pemerintah, 2. Dalam menjelaskan regulasi K3 kepada pengusaha atau pengurus, 3. Membantu pemerintah dalam menegakkan regulasi K3,
4. Dari sisi penegakan regulasi, namun pertanyaan besarnya adalah apakah ini mau dijadikan alasan utama setiap terjadinya kecelakaan? Sampai kapan alasan ini digunakan? Untuk setiap kecelakaan, kondisi di atas bisa diubah dengan meningkatkan untuk melaporkan setiap ketidaksesuaian yang ada di tempat kerja kepada Disnaker setempat atau kementerian yang terkait. Laporan yang ada ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. Barangkali mereka memang road cost-nya ada di regulasi yang ada, terlepas dari law enforcement yang juga menjadi permasalahan sendiri. Teman-teman safety, para pengurus dan pengusaha, jangan lupa untuk menekan tanda subscribe dan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video berikutnya. Jika bermanfaat, mohon dibagikan kepada teman-teman pengurus perusahaan dan pengusaha agar sama-sama pemahamannya dalam pengendalian K3 di perusahaan. Berikan jempol ke atas jika baik, jempol ke bawah berikan komentar. Teman-teman, sekedar yang disampaikan semoga bermanfaat.